Ilmu ekonomi merupakan kajian tentang aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga yang menghasilkan, mengedarkan atau mendistribusikan, serta menggunakan barang dan jasa dalam masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan materinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat perbatasan merupakan upaya masyarakat dalam mengelola dan memanajemenkan rumah tangganya, di mana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut melalui 3 kegiatan ekonomi utama. Yang pertama ada produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Selanjutnya ada ekonomi masyarakat, melibatkan interaksi antara unit ekonomi kecil yaitu konsumen dan produsen, dan unit ekonomi yang lebih besar yaitu pabrik di suatu wilayah. Ini adalah sistem ekonomi di mana masyarakat mengelola sendiri sumber daya ekonomi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan, dan sektor lainnya untuk memenuhi kehidupan mereka. Dalam sistem ini, masyarakat secara aktif terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang menciptakan ekonomi yang berfokus pada keterlibatan dan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat itu sendiri. Contoh-contoh lembaga ekonomi yang ada di masyarakat antara lain ada hak-hak pemilikan, rumah tangga, koperasi, perusahaan, pemerintah, pajak, serikat buruh atau tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada motif-motifnya. Yang pertama itu ada motif memperoleh keuntungan atau profit. Yang kedua ada motif memperoleh pengakuan atau penghargaan. Yang ketiga ada motif memperoleh kekuasaan ekonomi. Yang terakhir atau yang keempat ada motif sosial atau saling membantu. Selanjutnya saya Nurlinda akan menjelaskan tentang ekonomi masyarakat perbatasan ditinjau dari sistem produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam konteks ekonomi masyarakat perbatasan, sistem produksi, konsumsi, distribusi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pasar, infrastruktur yang kurang memadai, serta perbedaan budaya dan kebiasaan konsumsi antara masyarakat di perbatasan dengan masyarakat di wilayah lain. Kegiatan ekonomi. Keaktifan manusia berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti 1. Produksi, yang merupakan kegiatan produksi masyarakat perbatasan dengan segala usahanya atau kegiatannya untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti petani atau kelompok tani wilayah perbatasan mengolah sawah atau ladang untuk menghasilkan padi, jagung, pisang, kacang tanah, lombok atau cabai, singkong, dan lainnya. Yang kedua, distribusi atau pertukaran, yaitu kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen atau pelaku produsen kepada konsumen atau pelaku konsumsi. Sistem distribusi di wilayah perbatasan ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, sistem distribusi langsung. Yang kedua, sistem distribusi tidak langsung. Yang ketiga, konsumsi barang dan jasa. Kegiatan pemanfaatan atau penggunaan barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapatan masyarakat perbatasan. Pendapatan adalah jumlah dari keseluruhan uang yang diperoleh atau diterima oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Pendapatan masyarakat perbatasan merupakan indikator atau tingkat kesejahteraan pada masyarakat perbatasan. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat perbatasan berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mereka. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan dapat digambarkan dari kenaikan pendapatan per kapita masyarakat perbatasan itu sendiri. Permasalahan ekonomi masyarakat yang ada di perbatasan. Pembangunan ekonomi kawasan perbatasan berkaitan erat dengan pengelolaan kawasan perbatasan yang masih membutuhkan perhatian dalam hal meningkatkan kualitas pembangunannya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kawasan perbatasan, antara lain pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan kerjasama antar negara. Pembangunan ekonomi kawasan perbatasan masih saja dihadapkan dengan permasalahan ekonomi,
yaitu rendahnya aksesibilitas kondisi geografis dan topografi wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, teknologi produksi yang masih saja menggunakan tradisional, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat, kegiatan ekonomi yang bersifat ilegal. Dengan pendekatan holistik dan strategi yang tepat, diharapkan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan dapat mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan integrasi regional. Keselarasan antara sektor pembangunan dan berkelanjutan lingkungan penting untuk hasil yang positif bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, upaya pembangunan di kawasan perbatasan diharapkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.